Listener, 1 bulan lebih kasus tragedi Kanjuruhan belum tuntas. Hingga saat ini baru 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, temuan unjuk rasa menuntut penegakan hukum segera terlaksana terus bergulir. Desakan pembenahan sepak bola Indonesia lewat jalur KLB PSSI. Lantas kapan kasus tragedi Kanjuruhan ini bisa benar-benar tuntas? Dan siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan anggota TGIPF yang juga koordinator Save Our Soccer, Mas Akmal Marhali. Selamat pagi Mas Akmal, salam sehat Mas. Selamat pagi, salam sehat. Baik, dengan Eva di studio. Mas Akmal, kalau kita lihat ya berbagai rekomendasi, temuan dari Komnas HAM, apa catatan Anda? Apakah ini inline juga dengan laporan TGIPF? Ya, secara umum inline ya, bahkan hampir mirip lah. Cuma ada yang memberikan perbedaan adalah cara pandang saja gitu. Cara pandang TGIPF adalah cara pandang tentang sepak bola dan keamanan. Sementara cara pandang Komnas HAM tentang hak asasi manusia. Gitu. Tapi kesimpulan-kesimpulan yang telah disampaikan itu hampir mirip dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikeluarkan oleh TGIPF. Bahkan hari ini Komnas HAM hasil investigasinya akan diserahkan kepada Presiden melalui Menko Polhukam yang notabene adalah Ketua TGIPF. Baik, inline, hanya perbedaan cara pandang saja ya. Kalau TGIPF fokusnya adalah di sisi keamanan dan juga sepak bola. Kalau Komnas HAM adalah hak asasi manusia. Kita bahas dari sisi keamanan ya. Yang inline, apakah inline juga karena temuan dari Komnas HAM sebanyak 45 gas air mata ditembakkan ke arah stadion? Dan dalam temuan, itu adalah temuan Komnas HAM ya. Apakah juga TGIPF menemukan hal yang sama terkait dengan penembakan gas air mata? Iya sama, bahkan TGIPF menemukan yang di luar juga. Iya. Jadi total di dalam dan di luar itu sekitar 88 penembakan. Kalau Komnas HAM kan hanya menghitung yang dari dalam. Iya. Bedanya hanya di situ sih. Tapi secara umum ya sepakat bahwa penyebab utama kematian banyak supporter di Kanjuruhan adalah gas air mata. Ya, baik. Dan disebutkan juga dalam konvers Komnas HAM kemarin penembakan gas air mata tidak ada instruksi dari Kapolres Malang. Lalu siapa yang memerintahkan atau ini hanya inisiatif salah satu anggota kepolisian? Bagaimana temuan fakta di lapangan dari TGIPF terkait dengan hal ini? Ya banyak hal ya, hasil dari penelitiannya. Yang pertama ada istilah psikologi. Di mana the hungry man become the angry man, gitu kan. Orang yang lapar kadang-kadang menjadi orang yang pemarah. Nah, ini juga perlu dilihat secara psikologi, gitu. Di mana petugas keamanan itu sudah bertugas dari jam 8 pagi. Kemudian hanya dikasih uang operasional sekitar 50.000. Nasi kotak dan sebagainya sampai jam 10 malam. Jam 10 malam adalah waktu di mana secara psikologi orang istirahat tidur gitu kan. Tapi kemudian harus menangani tiba-tiba penonton sepak bola yang invasi ke dalam stadion. Nah ini yang kemudian mungkin secara psikologi membuat petugas keamanan emosional sehingga mereka hanya punya pilihan kalau supaya cepat-cepat selesai ini orang semua pada bubar gitu kan. Pilihannya adalah menembakkan gas air mata. Nah ternyata tidak ada koordinasi antara satu sama lain petugas karena memang yang tugas di lapangan ketika pertandingan di Stadion Kanjuruhan jumlahnya adalah 2.000 orang dan itu bukan cuma dari Polres Malang gitu kan. Ada juga perbantuan dari beberapa daerah. Nah ini mungkin miskomunikasi yang terjadi di sini gitu kan. Apalagi kemudian kejadiannya juga begitu cepat dan tidak mungkin tujuan utamanya adalah menembakkan gas air mata untuk orang-orang cepat bubar. Tidak kemudian kepikiran apakah stadion ini bisa dengan cepat punya jalur evakuasi yang bisa memindahkan orang dengan cepat. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya tewasnya 135 orang di Stadion Kanjuruhan. Itu dari sisi ke pihak keamanan ya, dampak psikologi, kemudian juga diduga ada miskomunikasi. Hal lainnya juga bisa jadi misalnya ada sabotase. Gitu. Nah, sabotase indikasinya dari mana sabotase? Ya sabotase dari ya kita tahu bahwa iklim kita saat ini
kan lagi tidak bagus kepolisian gitu kan. Hmm. Ada kubu-kubu yang sedang berfriksi gitu kan di luar sepak bola ya gitu kan. Hmm. Nah ini kan bisa jadi kan, artinya bisa jadi belum tentu gitu. Makanya Hmm. perlu penyidikan yang dalam. Nah karena itu kita mengeluarkan rekomendasi kepada pihak kepolisian Hmm. agar kasus ini benar-benar diberikan perhatian serius dan juga diselidiki dengan cermat gitu. Sehingga Hmm. kemudian keputusan dari yang diambil oleh pihak kepolisian benar-benar keputusan untuk perbaikan. Bukan Hmm. cuma pihak kepolisian, tapi perbaikan bagaimana tata cara menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Baik, menurut Mas Akmal sudah serius belum penyidikannya saat ini? Baru 6 tersangka nih, Mas. Iya, artinya masih banyak yang harus ditangani gitu kan. Dan menurut saya langkah yang diambil polisi setidaknya lebih baik dari apa yang diambil PSSI gitu kan. Hmm. Polisi sudah menjalankan, memang ada beberapa hal yang kita koreksi, misalnya soal rekonstruksi yang tidak ada penembakan ke tribun, itu Ya, kan ya. dikoreksi. Tapi kan mereka beralasan bahwa yang direkonstruksi itu adalah berdasarkan BAP Hmm. yang diterima dari tersangka. Gitu kan. Hmm. Oke, alasan itu kita bisa terima, tapi yang kedua, ke depan kalau memang harus ada rekonstruksi maka semua kejadian harus ditampilkan. Jangan sampai Hmm. kemudian ada yang tutup-tutupi Ya. karena ini sangat berbahaya bagi transparansi dan akuntabilitas penyidikan atau Hmm. pengusutan kasus Kanjuruhan ini. Yang Hmm. kedua, pihak kepolisian juga harus segera melakukan pengembangan kasus Hmm. sehingga menghadirkan tersangka-tersangka baru. Kenapa? Karena ini kan kesalahan-kesalahan kolektif gitu kan, bukan Hmm. kesalahan satu dua orang atau satu dua pihak, tapi kesalahan kolektif. Ada Ya. PSSI, ada LIB, ada Hmm. klub, ada panpel, ada security officer, ada Hmm. polisi, ada supporter. Nah Hmm. kalau kemudian kesalahan kolektif ini dipilah-pilah saja penanganan kasusnya, ini sangat berbahaya bagi stabilitas hukum negara. Hmm. Misal ya, dari sisi PSSI tidak terkena hukuman, ini akan jadi presiden buruk. Kenapa? Hmm. Nanti orang kalau kemudian sebuah organisasi atau sebuah event organizer menjalankan sebuah kegiatan lalu ada yang meninggal, maka mereka nggak bisa nggak perlu bertanggung jawab. Kenapa? Karena PSSI aja nggak ada yang bertanggung jawab kan seperti itu. Hmm. Kemudian ada invasi ke dalam stadion yang dilakukan supporter tidak dihukum, nanti orang akan berpikir invasi ke dalam stadion boleh. Hmm. Membakar mobil polisian tidak dihukum, nah nanti orang berpikir membakar fasilitas umum dan sebagainya boleh. Stadion Kanjuruhan Hmm. membakar mobil aja boleh gitu kan. Nah ini Hmm. hal-hal yang semacam ini yang harus menjadi perhatian, jangan sampai kemudian tebang pilih Hmm. sehingga tidak semua kasus diusut tuntas, akhirnya akan menjadi presiden buruk buat stabilitas keamanan dan stabilitas keamanan di lingkungan di masyarakat. Baik, Mas Akmal, 6 tersangka dari polisi, kemudian Panpel, Security Officer, dan PT LIB. Hmm. Anda sampaikan PSSI belum tersentuh ya. Ini karena belum ada buktinya atau belum berani, Mas Akmal? Masih dalam proses penyidikan. Kalau kita Hmm. lihat kan ada 92 orang yang sudah dipanggil sejauh Hmm. ini, gitu kan, dimintai keterangan sebagai saksi Ya. untuk mengembangkan kasus. Ada dari PSSI dipanggil ketua umum dan wakil ketua umum. Betul. Ada AREMA juga dipanggil Betul. presiden klub. Ada Hmm. direktur operasional LIB juga dipanggil. Hmm. Kemudian juga security official dipanggil, match commissioner dipanggil, dan supporter-supporter bahkan ada sekitar 10 supporter yang sudah dipanggil gitu kan. Nah kita berharap dari hasil-hasil pemanggilan ini dan pengembangan kasus ini ke depan, setidaknya seminggu ke depan akan ada tersangka-tersangka baru, karena ini yang Hmm. ditunggu oleh masyarakat. Jangan sampai mandek kepada 6 saja, karena kalau dibicarakan kasusnya ini sangat extraordinary gitu. Hmm. Kasus yang luar biasa yang butuh penanganannya serius. Baik. Kalau kita bicara, Mas Akmal sampaikan PSSI itu harus disentuh juga. Kenapa? Perannya sejauh mana hingga harus disentuh juga supaya memenuhi asas keadilan? Ya, yang pertama sepak bola ini kan digelar karena ada badannya yang mempunyai hak menggelar pertandingan sepak bola untuk lingkup nasional bahkan internasional. Badannya siapa? Regulatornya PSSI gitu kan. Nah, kalau kemudian bicaranya PSSI, apa tugas dan tanggung jawab PSSI itu dijelaskan di pasal 42 dan juga pasal 80 Statuta PSSI, bahwa PSSI bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan sepak bola di wilayah
nasional maupun internasional. Kemudian di Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di pasal 50 disebutkan bahwa induk cabang olahraga bertanggung jawab terhadap kegiatan olahraga meliputi keselamatan, keamanan, dan sebagainya. Induk organisasi sepak bola apa ya? PSSI gitu kan. Kemudian di 103-nya pasal disebutkan apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, maka bisa dikenakan sanksi kurungan 2 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Kemudian juga ada misalnya di Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana korporasi. PSSI kan bagian dari korporasi juga. Korporasi itu kumpulan orang atau barang berharga yang punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini juga bisa PSSI dikenakan undang-undang ini atau peraturan Mahkamah Agung ini untuk kemudian diusut tuntas, bertanggung jawab terhadap kasus tragedi Kanjuruhan. Nah, salah satu ininya adalah bahkan bisa dicabut ke statusnya sebagai sebuah korporasi gitu kan. Nah, ini yang bisa kemudian menjerat PSSI sebagai sebuah korporasi maupun PSSI sebagai sebuah institusi di mana ada ketua umum di sana juga, ada wakil ketua umum sana, ada exco-nya, bahkan ada sekjennya. Kalau di bahasa di perusahaan, sekjen ini kan CEO gitu kan, yang melaksanakan operasional sehari-hari di PSSI. Karena itu ada potensi di sana misalnya mereka kena. Kenapa? Karena PSSI juga terlibat dalam pertandingan itu dengan mengirimkan match komisioner dan wasit gitu kan. Nah, di situ kan bagian dari keterlibatan PSSI. Bahkan PSSI adalah satu-satunya badan yang boleh mengizinkan pertandingan sepak bola di Indonesia gitu. Ya. Dan itu juga ada di temuan Komnas HAM ya, Mas Akmal, bahwa mengatakan PSSI tidak memberikan kabar polisi soal larangan gas air mata. Kemudian juga sebetulnya dari temuan Komnas HAM atau rekomendasi Komnas HAM, PSSI punya peran sebetulnya bisa membatalkan pertandingan ya? Iya, sangat besar peran PSSI karena hanya dengan lewat PSSI bola ini bisa digelar gitu. Benar penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab terjadinya aksi tragedi Kanjuruhan adalah sepak bola. Ya. Baik. Lalu bagaimana juga dengan supporter? Apakah bisa juga sebagai tersangka jika ada oknum yang memicu terjadinya kerusuhan tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi, supporter dalam arti personal ya, bukan organisasi gitu kan. Nah, personal yang melakukan pelanggaran tindak hukum pidana ya harus dihukum. Misalnya ya tadi yang membakar stadion, yang melakukan pemukulan, yang melempari kendaraan barakuda yang ditumpangi pemain Persebaya, bahkan yang melakukan tindakan-tindakan intimidasi atau provokasi. Nah, ini kan bisa kemudian diselidiki lewat 32 CCTV yang ditemukan di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh pihak penyidik, baik itu polisi maupun jaksa penuntut umum. Sehingga kemudian mereka-mereka yang terlibat hukum pidana itu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan ini juga pastinya akan menghadirkan efek jera kepada orang-orang lain yang dalam kesempatan lain misalnya ada potensi untuk melakukan itu, sehingga mereka berhati-hati untuk tidak melakukannya karena akan terjerat hukum pidana. Nah, ini penting buat kita untuk ditegakkan hukum pidana ini. Kenapa? Karena sebelum tragedi Kanjuruhan ada 86 orang meninggal dunia gara-gara sepak bola. Tidak ada satupun yang bertanggung jawab dan tidak ada satupun yang kemudian yang terjerat kasus hukum pidananya. Akhirnya kematian di lapangan sepak bola dianggap biasa, dan kita akhirnya dicoba dengan meninggalnya dalam satu pertandingan sebanyak 135 jiwa. Ya, ada 32 CCTV ya Mas Akmal. Sebelumnya juga Mas Akmal sampaikan ada yang dihapus. Nah, update-nya bagaimana ya Mas Akmal? Apakah sudah dipulihkan itu? Ya, yang dihapus katanya sudah gitu kan. Nah, tapi belum diserahkan ke kita, itu aja. Nah, kita masih tetap menagih itu semua untuk kemudian sebagai bukti bahwa adanya transparansi dari dan penjelasan yang ini kepada masyarakat gitu. Kalau kemudian belum dikasih misalnya, seharusnya pihak kepolisian mengumumkan saja kepada masyarakat bahwa benar ada CCTV yang hilang selama 3 jam 21 menit dan kita akan segera serahkan
kepada pihak TGIPF misalnya, kemudian kejadian di dalamnya akan kita lakukan pengusutan secara tuntas. Kalau udah disampaikan gitu kan harusnya jelas. Iya, gitu. iya. Janjinya kapan akan diserahkan dalam bentuk yang sudah pulih? Tidak ada janji yang disampaikan oleh pihak kepolisian, yang pasti katanya mau diserahkan itu. Itu seberapa signifikan CCTV itu menyorot ke bagian lobby ya Mas ya? Atau Iya sangat signifikan lah, karena itu kan barang bukti gitu kan. Walaupun misalnya ternyata CCTV yang 3 jam 21 menit misalnya isinya biasa-biasa saja gitu kan. Atau isinya doa bersama misalnya. Tapi kan itu kan orang pantas untuk curiga terhadap CCTV yang hilang itu gitu kan. Nah itu aja gitu. Sehingga kemudian bagaimana bisa menjelaskan kecurigaan itu gitu. Sehingga tidak ada persepsi-persepsi atau wacana-wacana yang berkembang yang pada akhirnya menyudutkan polisi juga gitu kan. Kan kasihan juga kalau ternyata yang terputus 3 jam 21 menit itu hanya gambar parkiran motor itu kan. Tidak ada apa-apa. Sementara polisi tersudut, jangan-jangan yang 3 jam 21 menit ini banyak kejadian-kejadian yang melanggar HAM misalnya. Atau ternyata benar banyak kejadian-kejadian yang melanggar HAM. Nah, ini kan perlu diusut juga kan. Apa keterangan terkini dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab hilangnya, diduga terhapusnya rekaman CCTV lebih dari 3 jam tersebut, Mas? Ya awal-awalnya mereka menyatakan bahwa CCTV itu rusak, gitu. Sinyalnya nggak bagus, gitu kan. Kan seperti itu. Keterangan yang kita dapat baru seperti itu. Tapi kita berharap bahwa keterangan itu sesuai dengan buktinya, gitu kan. Kalau cuma keterangan lisan tanpa disampaikan buktinya ya tidak valid juga. Gitu. Baik, masih ditunggu buktinya, sekecil apapun itu adalah bukti ya Mas, untuk mengungkap lebih terang lagi dan untuk memenuhi asas keadilan untuk semuanya ya. Mas Akmal, kalau terkait dengan misteri seperti masalah ditolaknya permintaan memajukan jam pertandingan oleh PT LIB. Nah, siapa yang tepat untuk bertanggung jawab? Ya, pertama LIB, yang kedua ya PSSI juga gitu kan. Karena PSSI juga dalam berita acaranya adalah ada digelar rapat antara PSSI, LIB dan pihak broadcaster gitu kan. Jika kemudian PSSI ikut ambil peran terhadap tarik ulur jadwal pertandingan. Padahal itu bagian dari rekomendasi Polres Malang agar mencegah apabila ada hal yang tidak diinginkan, sehingga kemudian tindak preventifnya bisa lebih mudah gitu. Tapi kemudian diabaikan karena sudah ada kontrak dengan pihak televisi gitu kan. Nah ini yang kemudian jangan sampai karena demi rating, demi uang kemudian mengabaikan keselamatan dan keamanan. Baik, kalau PSSI akan mengambil langkah, Mas Akmal, akan menyelenggarakan KLB pada Maret 2023. Seberapa optimis KLB ini bisa menjadi salah satu langkah transformasi juga sepak bola Indonesia? KLB kan salah satu saja dari rekomendasi yang kita keluarkan. Ada 12 rekomendasi. Artinya KLB sebenarnya dilaksanakan tidak terlalu penting gitu kan. Kenapa tidak terlalu penting? Karena masih ada 11 yang lainnya. Kalau cuma KLB doang dianggap selesai kasus Kanjuruhan, ini sangat naif gitu kan. Dan juga kalau melihat rekomendasi dari TGIPF, KLB ini kan keputusan yang jika maka gitu kan. Jika pengurus PSSI mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral, maka harus digelar KLB sebagai jalan untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Jadi kalau nggak mundur kemudian KLB kan aneh juga gitu kan. Nah, karena itu TGIPF melihat awalnya harus melakukan tindakan etika dulu berupa mundur, kemudian digelar KLB. Gitu. Nah kemudian jangan sampai kemudian yang disampaikan bahwa kita mau gelar KLB nih Maret, tolong dong kompetisi diizinkan gitu kan, biar kita bisa jalan lagi. Nah problemnya kan bukan di KLB-nya, problemnya apakah PSSI sudah menjalankan 11 yang lain, misalnya tentang aturan-aturan keamanan keselamatan, tentang regulasi supporter, tentang jaminan bahwa tidak akan lagi ada korban jiwa di sepak bola. Nah kalau ini semua sudah dijalankan, besok juga pasti akan diberikan izin oleh pihak pemerintah. Kenapa? Asal bisa meyakinkan pemerintah tidak akan lagi terulang kasus tragedi Kanjuruhan. Baik. Tapi kalau cuma sekedar KLB saja dan meminta izin, ini sangat berat. Gitu.
Baik, jadi jangan hanya formalitas tetapi harus dipatuhi ya 12 rekomendasi dari TGIPF. 1 bulan Betul. pasca tragedi sudah ada rekomendasi TGIPF, sudah ada rekomendasi Komnas HAM. Upaya-upaya transformasi juga sedang dilakukan oleh pemerintah. Catatan Anda terakhir, Mas Akmal, supaya betul-betul transformasi sepak bola segera menyeluruh kita rasakan ya, karena semuanya sudah kangen juga Mas Akmal untuk menyaksikan sepak bola yang aman, yang menyenangkan. Ya, ini semua makanya seluruh stakeholder dan pecinta bola harus mengawal rekomendasi TGIPF, mengawal langkah-langkah PSSI dalam melakukan perbaikan. Jadi jangan sampai kemudian kita abai, kita lalai dan menganggap ini sudah urusan PSSI dan urusan TGIPF lah gitu kan. Nah, ini yang selama ini menjadi problem sepak bola kita. Kita kadang-kadang seminggu 2 minggu kasus langsung hilang. Gitu. Sehingga orang melihat bahwa ini jaga ntar juga hilang begitu saja. Gitu. Padahal yang harus kita lakukan adalah ketika kita terjadi masalah, maka selain melakukan perbaikan, kita juga harus menjadikan ini sebagai momentum momentum untuk melangkah lebih baik. Yeah. Nah, karena itu keinginan kita dari TGIPF tolong dikawal, bahkan terus dikritisi rekomendasi TGIPF ini untuk bisa dijalankan oleh pihak-pihak terkait, gitu. Sehingga sepak bola kita dari tragedi Kanjuruhan ini juga akan melangkah lebih baik, gitu. Tidak kemudian ada trauma healingnya, dia harus dibenahi. Nah, itu yang paling penting. Utamanya adalah korban-korban yang selama ini masih dalam perawatan jalan atau masih ada yang di rumah sakit. Itu juga perlu perhatian sehingga kemudian mereka bisa hidup normal kembali dan mereka juga bisa menikmati sepak bola tanpa ada rasa ketakutan. Begitu juga kepada masyarakat yang bukan korban, yang pecinta bola. Mereka nanti ke depan bisa nonton bola sebagai hiburan, bukan sebagai kuburan gitu. Baik, sepak bola sebagai hiburan, jangan sampai jadi kuburan ya. Terima kasih anggota TGIPF sekaligus koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat selalu ya Mas Akmal. Sama-sama Mbak Eva, salam sehat selalu.